Mati sound system itu selesai, tidak lagi berfungsi, tiba-tiba ada yang lempar batu dari sebelah kiri tanpa instruksi. Aksi demonstrasi mengguncang Indonesia dalam 2 pekan terakhir. Di Gorontalo, mahasiswa ikut turun ke jalan melakukan aksi protes. Puncaknya 1 September 2025. Di Simpang 5 Kota Gorontalo, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus memblokade jalan utama. Aksi ini berakhir ricuh dengan pembubaran dan penangkapan pendemo oleh aparat. Apa yang terjadi saat itu? Tribuners, saya, Aldi Ponge, Content Manager Tribun Gorontalo, akan membahas peristiwa ini dengan 2 narasumber yang hadir di tempat ini. Bersama saya ada Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gorontalo, Muhammad Arif Hidayat Bina. Mas Arif, apa kabar? Sehat, Pak. Selanjutnya narasumber kedua, Andi Taufik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gorontalo. Mas Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas, saya panggilnya Mas atau Abang ini? Mas aja. Mas, oke. Mas, gimana? Ada yang sakit-sakit ini atau apa? Biasanya kalau di demo kan ada dorong-mendorong, ada ini. Saya pribadi selama aksi tidak kontak, tidak mengalami kontak fisik langsung dengan pihak kepolisian saat aksi, saat unjuk rasa berlangsung. Tapi saat penangkapan baru ada beberapa pukulan yang masuk ke mengenai anggota tubuh saya saat penangkapan. Ditangkap di mana? Bukan di lokasi ini ya? Saya ditangkap, seingat saya waktu itu pukul 7.30, sekitar pukul 7.30, tidak di seputaran lokasi aksi. Saya waktu itu ditangkap di Jalan Andalas. Di waktu itu saya baru keluar dari rumah salah satu teman saya. Oh, bukan di tempat ini ya? Bukan tempat demo, titik Tidak demo di ya? titik demo. Tapi Anda ikut demo? Ikut. Orasi? Orasi. Oh, maksudnya apa alasannya kenapa Anda ditangkap? Tidak dikasih tahu ke polisi? Waktu itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau alasan penangkapan itu apa. Karena memang pada waktu itu kan sudah pukul 7.30, masa aksi sudah berhasil dipukul mundur, dan saya pikir aksi sudah selesai, makanya saya bergerak untuk inisiatif mencari kawan-kawan saya yang lain, memastikan bahwa kawan-kawan saya yang lain aman. Tapi pada saat saya keluar ke jalan, tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh, seingat saya 2 orang. Satu orang itu 2 orang anggota Polri tidak berpakaian seragam, 1 orang menutup wajah, dan saat penangkapan itu saya sempat mengalami pemukulan 1 kali. Dan setelah itu dari mobil, setelah ditangkap, cuman 1 kali itu pemukulan seingat saya. Dan dari mobil rantis Brimob yang digunakan untuk membawa kita ke Polda, sampai di Polda itu kita memang sudah tidak diapa-apain lagi. Jadi tidak dibawa ke tempat lain, langsung dibawa ke Polda? Iya, langsung dibawa ke Polda. Nah, sekarang gimana kondisi tubuh? Alhamdulillah tidak menurut saya itu kategori pukulan ringan. Seingat saya kategori pukulan ringan, sehingga tidak menimbulkan lebam di bagian tubuh. Berarti tidak perlu cek di ini ya. Gitu. Oke, kita mau bahas banyak, tapi kita mau ke Mas Andi dulu. Mas, Anda ditangkap saat di mana? Saya ditangkap di sebelah Gacuan dekat kampus 3 UNG. Itu saat dari perlimaan balik ke sudah mau balik ke titik kumpul. Terus saya dikejar sama motor trail, beranggotakan 2 orang Brimob. Terus ditangkap juga sama yang tadi itu, kayak polisi yang tidak berseragam. Saya ditangkap terus diseret. Kalau soal pemukulan, saya juga mendapatkan sedikit pukulan, mungkin sedikit sudah mulai turun bengkaknya di bagian sini. Seperti apa yang disampaikan tadi sama Ketum, bahwa setelah dari situ kita sudah dari mobil dan dibawa ke Polda Gorontalo, itu sudah tidak mendapatkan tindakan kekerasan sama sekali. Cuman pasca di lapangan yang itu pukulan itu masuk ada. Oh, tapi di situasi pada saat ke lokasi ke ini ya, ditangkap itu. Iya, masih di lokasi. Jadi tahu bahwa yang menangkap itu polisi. Iya. Tidak dibawa kemana-mana lagi. Tidak. Baik, kita akan membahas ini mulai dari berkumpul hingga aksi demo orasi di lokasi, kemudian ada bakar-bakar itu, kemudian mungkin pembubaran paksa. Kita mau cari tahu cerita dari Mas Andi, Mas Arif soal apa yang
teman-teman lihat, dengar di lokasi saat itu sampai mungkin ditangkap nanti kemudian dibebaskan. Kita ke Mas Andi dulu. Mas Andi, apa yang terjadi dari siang sampai malam? Yang terjadi dari siang sampai malam soal susunan aksi itu masih berjalan kondusif. Yang bisa saya kasih keterangan di sini bahwa perlu saya sampaikan dari awal Cipayung dan beberapa organisasi paguyuban itu berkumpul dan disepakati sama ketum-ketum juga di UNG Kampus 3 itu titik dari konsolidasi. Kita bersepakat untuk melaksanakan aksi secara damai. Itu disepakati secara 25 organisasi. Di paginya itu sudah membludak menjadi 35 organisasi. Berarti ada beberapa organisasi yang tidak terkafir lalu ikut nimbrung. Ini organisasi apa? Mahasiswa semua ekstra intra? Gabung kayak ekstra paguyuban sama BEM Gorontalo sudah digabung. Kalau paguyuban ini berarti organisasi apa? Kedaerahan. Mahasiswa Gorontalo, mahasiswa apa begitu ya? Banggai Laut dan sebagainya itu yang gabung. Sudah gabung semua. Berapa banyak hitungan Anda waktu itu gabung? Saat konsolidasi itu cuma 25 orang yang terdaftar. 25 organisasi terdaftar. 25 kah? Tapi gabung secara personal itu berapa banyak? Ratusan ya? Bisa 700? Jumlah massa hampir sekitar 500 lebih massa pada saat itu. Terus kita titik kumpulnya dari Iksan, yang lain di UNG Kampus 3. Aksinya masih berjalan damai sebenarnya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sesuai hasil konsolidasi. Kalau cuma ingin kita sampaikan juga di sini, mungkin saya sekedar klarifikasi, kan yang beredar ini kan di luar saya yang ditangkap di video itu sama teman-teman itu dibilang bekas rusak pos dan sebagainya. Itu alhamdulillah sudah ada dokumentasi dari Humas Polda yang tidak memberatkan saya, itu yang alhamdulillahnya berarti keluar. Bukan Anda yang bukan saya ya. Nah, ini juga ingin saya sampaikan, memang ada upaya-upaya dari beberapa oknum yang coba untuk menggembosi aksi kemarin. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab coba untuk menyabotase aksi kemarin. Oknum ini masuk pada saat dari titik awal atau sudah di lokasi itu? Beberapa itu tidak teridentifikasi. Pertama ada ataupun tidak itu. Yang lain ada, yang lain itu datang nanti pasca sudah mau ribut. Kayak ada memang sekelompok orang yang memang niatnya hanya mau bikin rusuh saja. Jadi puncaknya aksi itu sebenarnya bukan karena instruksi untuk bakar ban, instruksi untuk saling dorong, saling lempar, tidak ada instruksi. Puncaknya adalah pada pasca mobil komando kehabisan bahan bakar. Mobil komando sound system dari pendemo atau dari Torang pendemo? Kehabisan bahan bakar. Terus momen itu hampir berkisar 30 menit untuk bagaimana kemudian mau kasih hidup lagi ini mobil. Disitulah jeda, so tidak ada instruksi dari pimpinan, so tidak ada instruksi dari orator, para pimpinan-pimpinan sibuk dengan masa aksi sendiri-sendiri. Ada beberapa oknum yang coba untuk menyalakan itu water barrier. Oknum ini apa? Kelihatannya posternya apa? Mahasiswa atau? Kayaknya penyusup. Anak tidak bisa, kayaknya penyusup. Karena memang ya sudah mulai terang baca juga konstelasi di nasional. Ada beberapa orang yang coba untuk menyusupi aksi ini karena ingin dibentrokkan terang dengan aparat. Ada beberapa dari mahasiswa mungkin yang sudah bekerja sama dengan mereka dan itu sudah saya afirmasi semalam. Ada memang yang sudah berkelompok dari semalam dorang baku bawa itu sampai dengan aksi juga itu mereka hadir. Itu yang sudah mulai saya afirmasi. Itulah yang mengakibatkan kacaunya itu karena ada penyusup lalu orang kecolongan. Karena mobil komando sudah tidak berfungsi, kehabisan bahan bakar. Setelah itu kemudian ada mulai membakar itu kan? Iya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kalau untuk instruksi pembakaran ada dari kita, dari teman-teman itu, tapi cuman ban. Itu memang hasil dari konsolidasi. Yang terjadi itu adalah pembakaran water barrier di luar di luar dari instruksi pimpinan-pimpinan organisasi. Mati sound system itu selesai, tidak lagi berfungsi, tiba-tiba ada yang lempar batu dari sebelah kiri tanpa instruksi. Jadi ini kan maksudnya lempar posisinya batu ke arah mahasiswa, ke arah polisi. Ke arah polisi. Jadi posisinya seluruh masa aksi berada di belakang mobil komando. Lapisan kiri yang tidak terkafir dari torang itu yang buka duluan hantaman batu ke area kepolisian. Nah, itu mungkin yang mengakibatkan kepolisian juga merespon, segera menyemprotkan water cannon pada itulah sudah mulai kacau di situ. Situasinya begitu, psikologisnya bagaimana saat itu ketika mulai teman-teman bagaimana posisinya, teman-teman mahasiswa? Kalau saya pribadi Pak masih ada upaya, bahkan saya sudah save juga beberapa video yang keluar di TikTok. Saya menemukan videonya saya masih sementara bersujud di tengah banyaknya gas air mata. Saya memohon kepada teman-teman yang di area Agus Salim untuk bagaimana tidak melempar. Saya masih coba untuk sujud karena memang hasil konsolidasi dan kesepakatan organisasi jangan ada tindakan kekerasan. Dan saya juga itu alhamdulillah dengan video Humas Polda saya terbukti
tidak melakukan kekerasan kepada aparat kepolisian yang lebam itu, yang dilempari batu. Saya malahan hadir sebagai bentuk upaya agar mencegah tidak ada tindakan kekerasan. Jadi batu ini yang dilempar sama Mas Aksi kena sama saya punya Anda dada. terkena juga dengan Jadi ini polisi ini yang menyamar, ketahuan sama Mas Aksi. Saking kekecewaan Mas Aksi membludak, dilempar dan dengan batu. Saya hadir di tengah, saya coba untuk tameng begini, kena ke saya. Kena ke saya, itu masih memiliki jeda waktu berapa menit, itu yang dipakai untuk intel tadi itu untuk lari. Dia lari ke barisan Sabara, kekecewaan Mas Aksi yang masih memegang banyak sekali batu ini, dilampiaskanlah itu ke pos polisi. Cuman saya dihiring, seakan-akan saya yang hadir di situ menginstruksikan. Jadi ya alhamdulillah masih ada takdir Tuhan kalau saya bilang. Kalau nggak ada video dan dokumentasi mungkin sudah masuk kita. Jadi ya begitu kira-kira. Itu berapa lama? Kayaknya berlangsung sangat cepat ya. Setelah pembakaran lalu semprot pakai water cannon, itu berapa lama? Untuk saling tarik dan gontok-gontokan dengan aparat hampir berkisar sampai 2 jam kayaknya. 2 jam. Oh, kemudian mahasiswa dipukul mundur, dan itu larinya kemana? Sesuai kesepakatan UNG kampus 3. Tapi ada juga yang ke ini ya? Ke Agus Salim. Agus Salim. Iya, ada. Itu bagian perempuan. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak. Kalau itu saya lihat juga di video itu, gas air mata itu sempat ditembak ke rumah warga. Itu yang buat warga itu cabu lilang apa segala itu, samurai itu. Yang buat marah. Cuman perempuan alhamdulillah aman semua di sebelah. Cuman yang memang dipukul mundur dan mendapatkan beberapa tindakan itu yang ke ini area sini, ke kampus 3 UN. Selanjutnya Anda lari ke arah ini kampus 3 itu. Kemudian ditangkap di depan di sebelah gacoan. Migacoan Iya, itu ya. sebelah Migacoan. Anda kemudian dibawa ke mobil Brimob tadi, apa nama itu kah? Iya, kemudian dibawa ke di Borgol. Apa mereka kasih tahu? Apa yang diperiksa? Katanya 11 jam. Apa saja yang ditanyai? Lebih dari 11 jam. Oh, saya masih ingat betul berapa pertanyaan saya punya itu, hampir 35 atau 34 lah. Apa? Jadi saya dalam hati ya, seakan-akan kita ini koruptor yang diperiksa berjam-jam. Koruptor saya kan cuma 4 jam. Ini kita belum terbukti bersalah tapi diperiksa segitunya kan. Ya ditanya itu pertama apa perannya saya, apakah saya pernah memberikan instruksi soal pembakaran dan pengerusakan, dari organisasi mana saya, dan masih banyak lagi yang ditanyakan. Tapi diperiksa saja, ditanya saja, tidak ada. Iya, kalau untuk tindakan kekerasan untuk aparat di pihak Polda pada saat orang sudah di dalam sudah tidak ada sama sekali. Tindakan itu cuma di jalan. Saya masih mau bahas banyak hal lagi dengan Anda, Mas Andi. Kita ke Mas Arif dulu. Mas Arif, sepengetahuan Anda, apa yang Anda lihat, Anda rasakan, Anda dengar mulai dari awal, dari mahasiswa berkumpul, kemudian mungkin dari awal, rapat awal sampai terakhir Anda ditangkap, saat dibebaskan, bisakah Anda ceritakan di sini apa yang terjadi di hari itu? Pada prinsipnya Pak, sejak awal ikut terlibat dalam aksi ini, sejak awal terlibat dalam konsolidasi hingga aksi berakhir itu, saya pribadi sebagai pimpinan organisasi secara penuh sudah menyadari bahwa ada kemungkinan bahwa aksi ini akan dibuat kacau oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu siapa saya sendiri juga tidak tahu. Tapi saya sudah memiliki asumsi itu sejak awal. Makanya dalam aksi itu teman-teman IMM yang menjadi tanggung jawab saya sudah saya instruksikan mundur sejak pukul 17.30. 17.30 itu waktu itu suasananya lagi apa? Sudah mulai bakar-bakar belum? Sudah ada pembakaran water barrier atau kan waktu kekacauan terjadi kan ada dua titik pembakaran water barrier. Water barrier pertama itu sudah terbakar 15.30. Water barrier pertama, dan teman-teman YNM saya sudah instruksikan mundur sejak 15.30 itu. Saat malam hari pun saya juga sudah bilang bahwa saya sudah menginstruksikan kepada teman-teman khususnya IMM yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk tidak terlibat dan terprovokasi ketika aksi sedang berlangsung. Makanya saat saya ditangkap itu saya sudah dalam keadaan aman dan damai, tidak lagi terlibat dalam sudah bukan di suasana pada saat chaos itu. Iya, tidak lagi terlibat dalam suasana chaos itu. Gitu. Jadi selebihnya yang bisa saya laporkan ketika kejadian ya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Andi, bahwa
aksi memang tidak diniatkan untuk kacau. Teman-teman pimpinan organisasi pasca konsolidasi kita berembuk bahwa aksi ini kita jaga bersama untuk tidak kacau. Dan itu disepakati oleh 25 pimpinan organisasi yang hadir pada waktu itu untuk tidak terprovokasi dan menjaga masa aksinya masing-masing. Selanjutnya selama perjalanan aksi dimulai pukul 11 pukul 1 Iya, 13.00 aksi long march dari depan DPRD sampai ke Perlimaan. Di situ orasi bergantian pimpinan-pimpinan organisasi. Tidak ada juga kericuhan, masa aksi juga tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Pun beberapa masa aksi khususnya yang bisa saya kontrol secara pribadi adalah masa aksi MM yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kami juga tidak membawa alat benda tajam dan lain sebagainya, dan sampai sekitar 17.45 aksi masih berjalan damai. Puncaknya itu kekacauan baru mulai terjadi pada pukul ba'da maghrib, ba'da azan, selesai azan maghrib. Seingat saya kekacauan baru mulai terjadi pasca azan maghrib, karena azan maghrib itu ada jeda. Jedanya itu selain menghargai azan maghrib, juga teman-teman masa aksi pada waktu itu mendapat informasi bahwa gubernur waktu itu dalam perjalanan menuju ke Perlimaan untuk menemui masa aksi. Makanya masih ada jeda untuk menunggu itu. Tapi saya tidak tahu lemparan itu mulai dari sudut mana. Cuman seingat saya dan sepenglihatan saya itu, saya melihat satu lemparan dari sudut kanan jalan, kalau ya dari arah pos polisi. Dari arah pos polisi, tapi berarti di sebelahnya, di kubunya mahasiswa P5. Iya, di kubunya mahasiswa. Dari lemparan, tapi mahasiswanya kan berkumpul di bundaran nih. Iya. Mahasiswanya berkumpul di bundaran, tapi lemparan itu lemparan pertama yang saya lihat itu dari sudut pos polisi ke arah barikade kepolisian. Setelah lemparan itu terjadi baru muncul water cannon disemprotkan oleh pihak kepolisian. Saya turut dengan peringatan yang diberikan oleh kepolisian untuk membubarkan diri. Begitu. Setelah itu saya tidak tahu lagi karena saya sudah mundur. Sudah ajak teman-teman dari IMN untuk mundur. Iya. Nah, setelah itu tiba-tiba Anda ditangkap. Itu sudah berada di mana tadi? Di Andalas. Di Andalas. Di Andalas. Sekitar 7:30, 19.20 atau 19.30-an, sekitar pukul segitu. Kemudian dibawa ke Polda, diperiksa. Apa saja yang ditanya? Pertanyaan-pertanyaan saya diperiksa lebih dari, seingat saya lebih dari 12 jam karena BAP saya itu dimulai dari 23.30. Selesainya itu jam 4 sore ya. Selesai jam 4 sore. Kita itu istirahat hanya sekitar 3 sampai 4 jam. Lanjut lagi BAP sampai sore itu. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya sekitar ada hampir 40 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya soal keterlibatan saya di dalam aksi, peran dan fungsi saya dalam aksi, begitu. Apakah ada instruksi pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, dan apakah berapa jumlah basis massa yang saya bawa dari IMM. Tapi hal yang perlu saya garis bawahi bahwa di antara 25 organisasi, pimpinan organisasi, di antara 25 pimpinan organisasi yang bersepakat pada malam hari itu untuk turun pada aksi 1 September 2025, di konsolidasi kami tidak ada sampai menyepakati harus ada pembakaran fasilitas dan pengerusakan fasilitas umum. Itu tidak ada dalam pembahasan konsolidasi aksi yang kami rangkai pada malam hari sebelum kita turun aksi. Tapi pembakaran itu Anda melihat juga? Maksudnya Anda melihat siapa yang membakar ban atau barrier ini? Ya, saya tidak melihat. Saya melihat apinya sudah menyala, tapi melihat orang yang membakar tidak. Karena waktu itu pembakaran itu terjadi setelah saya sudah berada di barisan belakang masa aksi. Jadi saya tidak tahu pasti siapa yang menyalakan api pertama, itu saya tidak lihat lagi. Tapi tidak hanya yang pada saat ditangkap, setelah itu tidak lagi, misalnya dipukuli dan tubuh Anda tidak ini. Iya. Pemukulan itu hanya terjadi satu kali, seingat saya. Untuk diri saya terkena pukulan itu hanya satu kali saat pertama kali ditangkap.
Ya, saya juga heran kenapa saya dipukul pada waktu itu, karena saya ditangkap dalam keadaan tanpa perlawanan. Makanya itu bentuk keheranan saya dipukul dalam keadaan tanpa ditangkap dalam keadaan tanpa perlawanan, tapi juga kena pukulan. Nah, setelah insiden penangkapan itu, pas saat sudah di dalam mobil untuk dibawa ke Polda Gorontalo, tindak kekerasan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi 11 orang yang ditahan ya? Iya. 11 orang, Anda berdua ketemu sama mereka, orang-orangnya? Iya. Sempat ini. Nah, teman-teman lain gimana? Ada yang dipukuli atau ada yang parah mungkin masuk rumah sakit karena bentrokan atau lain sebagainya? Yang ditahan, 10 orang yang ditahan bersama saya, beberapa orang mengaku mendapat perlakuan yang sama, dipukul saat pertama kali ditangkap. Tapi kondisi saat ini sudah ini? Kondisi semuanya. saat ini... Masih komunikasi? Saat ini saya yang komunikasi cuman dengan Andi, beberapa yang 9 orang lain tidak lagi. Pasca dibebaskan hari apa ya? Hari Rabu Tanggal ya? 2. Iya. Iya. Nah, dibebaskan itu apa yang dilakukan teman-teman Mas Andi sama Mas Arif? Setelah dibebaskan, kebetulan saya waktu itu dijemput oleh teman-teman IMM. Setelah dibebaskan, saya ketemu dengan teman-teman IMM. Kepada mereka saya langsung menyampaikan bahwa untuk tidak lagi ada provokasi, karena memang saya yakin teman-teman IMM sudah mendengar beberapa kabar bahwa berhembus di isu di luar ketika terjadi penangkapan, bahwa ada tindakan berlebihan. Hal yang pertama saya klarifikasi kepada teman-teman IMM bahwa saya di dalam tidak ada pemukulan. Cuman tetap saya beritahukan bahwa kejadiannya seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Mas Andi, setelah itu saya juga dijemput sama kader-kader dari PMI Gorontalo, terus hampir sama kayaknya dengan apa yang disampaikan, bahwa mereka mencari tahu bagaimana proses kita, apakah mendapatkan tindakan kekerasan, baru ada intimidasi soal pertanyaan. Ya, alhamdulillah selama kita di dalam, penyidik juga itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan kita juga, mungkin terbangun emosional, masih bagus juga cara untuk bertanya. Selebihnya sama sebenarnya. Kita hanya mendapatkan tindakan kekerasan ketika ditangkap. Karena situasinya saja ya, iya, waktu itu. Nah, teman-teman yang lain gimana? Tidak juga sudah beraktivitas biasa? Iya, atau ada mungkin sudah mulai ditelepon atau dipanggil kampus atau dipanggil ini atau dihubungi senior, adakah? Sampai itu maksud saya ada intimidasi tidak setelah ini? Tidak juga ada intimidasi. Malahan dari mereka semua yang diperiksa paling lama adalah kita berdua. Mereka itu hanya 4 jam kalau tidak salah. Yang paling lama tidurnya mereka nyenyak. Orangnya sudah tidak tidur. tidur tuh lagi. Oke, ada pertanyaan kenapa ada beberapa titik, terutama yang di Kota Gorontalo itu 2 titik di Bundaran Saronde dan di Perlimaan ini. Kenapa 2 aksi ini tidak gabung begitu? Kalau dari saya saya juga terlibat pertama di aksi yang dilaksanakan pertama di awal Gorontalo itu untuk isu nasional yang dilaksanakan oleh anak-anak UNG yang Aliansi Merah Marun itu. Saya juga hadir di situ. Memang UNG pada prinsipnya setiap tahun selalu melaksanakan aksi, baik itu mau nasional yang memang sedang populer di negara, itu selalu solo mereka sendiri-sendiri. Kalau upaya-upaya untuk komunikasi itu kan ada ya, untuk menyatukan gerakan dengan Bone Bolango. Karena Bone Bolango fokusnya ke Pinogu. Iya, betul. Torang juga di hasil konsolidasi, torang juga menitipkan beberapa isu daerah, baik itu lingkungan, baru soal akses jalan Pinogo itu torang bawa juga. Cuman memang teman-teman di Pinogo mintanya aksi di DPRD provinsi. Makanya mungkin tidak ketemunya pimpinan-pimpinan organisasi itu yang lebih tahu ke Arifina sebenarnya. Kalau untuk di Kapgor begitu juga, mereka aksi sendiri-sendiri. Tapi memang ada beberapa yang setelah aksi, kayak macam misalnya Kapgor. Di Kapgor itu Cipayung Plus Kapgor sama BMUG. Mereka aksi, tapi sudah komunikasi dengan kita bahwa aksi mereka hanya akan berkisar 3 jam. Setelah itu mereka akan membersamai aksi di Perlimaan. Jadi di sore harinya itu mereka datang dengan masa yang banyak. Mereka memang datang. Iya, gabung memang datang. Jadi beberapa kayak macam di UNG juga itu ada beberapa mahasiswanya yang memang tidak terlibat di konsolidasi, tapi mereka berjanji akan nimbrung dengan kita. Karena memang puncaknya itu sebenarnya di aksinya kita. Di aksi sini. Iya. Berarti semua akan ke situ ya? Iya, itu semuanya. Tapi kemudian teman-teman itu juga ada janji mau gabung yang di Bundaran Saronde itu?
tidak terkonfirmasi. Oh, tidak, cuman yang di ini ya. Iya. Tapi apakah masa aksi yang di Perlimban ini kecewa karena tidak ditemui oleh pimpinan daerah, misalnya gubernur, atau sedangkan di sebelah ditemui? Gimana, Mas Arief? Saya pribadi harusnya merasakan itu. Cuman kekecewaan itu jelas ada ketika tidak ditemui oleh gubernur, sementara salah satu permintaan dan tuntutan teman-teman masa aksi itu diantaranya adalah menghadirkan gubernur dan ketua DPRD di lokasi aksi agar kita bisa secara langsung untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Gubernur. Dan ketidakhadiran gubernur merupakan bagian dari kekecewaan kita pada waktu itu. Dan sebenarnya kekecewaan itu sedikit terobati ketika kita mendapatkan informasi bahwa gubernur akan datang. Makanya sempat diam di jeda sedikit ya sempat itu. Jeda. Begitu. Jadi ya saya juga tidak tahu apa alasan gubernur. Ya semoga saja informasi itu betul, dan saya juga tidak tahu apa alasan gubernur agak terlambat datang di lokasi aksi. Seandainya beliau datang tepat waktu, saya pikir bisa jadi itu terhindar. Iya, bisa jadi ada potensi kericuhan itu bisa diminimalisir. Nah, tadi ditemui oleh gubernur sama DPR, kemudian di sebelah tidak. Ini kecewa ada mungkin. Apakah akan ada aksi lagi? Tidak. Sejauh ini teman-teman YMM, saya pribadi belum mengambil sikap apakah akan ada aksi lagi. Tapi berhubung apa yang aksi ini kan aksi 1 September 2025 itu merupakan respon teman-teman yang ada di daerah terhadap situasi politik nasional, khususnya kenaikan tunjangan DPR yang diumumkan itu pasca pembacaan nota keuangan oleh Presiden 17 pada sekitar tanggal 15 Agustus kemarin. Nah, bagi saya kenapa hari ini YMM belum ambil sikap, karena di Jakarta juga sebagai pusat gerakan, teman-teman di pimpinan pusat juga sudah berupaya untuk mendesak agar tuntutan kami ini diindahkan oleh pemerintah, dan karena sebagian besar dari tuntutan kami ini sudah diindahkan, apalagi sudah ada rilis resmi, sudah ada diumumkan secara resmi oleh ketua DPRD, wakil ketua DPRD, ya, sudah ditanggapi. Dan saat ini saya menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk bagaimana kelanjutannya. Nah, untuk IMM sendiri apa sih tuntutannya? Apa yang diharapkan waktu di demo itu? Di IMM sendiri selain merespon isu nasional soal kenaikan tunjangan DPR dan isu soal kekerasan aparat kepolisian atas kematian Afan, salah satu hal yang menjadi tuntutan besar IMM secara struktural adalah pengurangan masa jabatan DPR. Karena hari ini kita lihat bahwa presiden dan wakil presiden, bupati, gubernur dan lain sebagainya itu masa jabatannya diatur hanya 2 periode. Sementara anggota DPR bisa seumur hidup. Iya, seumur hidup bisa mencalonkan, bisa dipilih terus. Dan ini sudah dibahas secara internal kelembagaan di YMM, sudah menjadi perintah dari Dewan Pimpinan Pusat agar hal ini tetap disuarakan, karena bagi kami ketika tidak ada pembatasan usia atau tidak ada pembatasan periode anggota DPR, akan ada ketimpangan generasi begitu. Jadi teman-teman yang masih ingin ikut berkecimpung di dunia politik, yang teman-teman masih muda, dibatasi oleh teman-teman senior yang itu sudah memiliki jangka lebih kecil, karena masih ada orang-orang itu saja. Itu salah satu poin penting yang kami suarakan kemarin. Kalau dari ini PMI sendiri apa yang dituntut secara organisasi? PMI tadi sudah jelas apa yang disampaikan soal tunjangan DPR, tapi kan sudah melihat keputusan pusat, terus sama tindakan kekerasan aparat soal kematian Afan itu tolong sepakati bersama. PMI juga mendorong soal bagaimana DPR cepat untuk membahas kembali terkait dengan undang-undang perampasan aset. Bagi kami memang undang-undang perampasan aset adalah jalan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Itu yang dari internalnya PMI berdasarkan keputusan dari ketua PKC dan masing-masing ketua-ketua cabang.
Lalu juga PMI lebih fokus kepada beberapa isu lingkungan sebenarnya di Provinsi Gorontalo. Ya kira-kira cuma itu yang telah bisa bawakan. Nah, setelah serangkaian situasi yang terjadi pada tanggal 1 itu, Anda demo kemudian ditangkap, Anda berdua trauma? Trauma tidak ada. Secara pribadi trauma tidak ada karena itu bagian dari bumbu gerakan lah. Berarti tetap akan memperjuangkan lagi untuk kepentingan publik ya? Iya. Karena pada dasarnya IMM sebagai organisasi masyarakat sipil ya sudah seharusnya ikut terjun bersama masyarakat dan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, di media sosial kalau kita lihat tidak ada data secara ini, tapi tetap ada juga yang pro, ada yang mendukung gerakan mahasiswa, ada juga yang tidak, bahkan mencibir, oh kenapa mahasiswa tidak kuliah saja, fokus kuliah saja, kenapa harus demo, kenapa harus anarkis dan lain-lain. Saya mau minta pendapat Anda berdua, terutama karena ada sedikit ricu di ini, di walaupun tadi sudah dijelaskan di perlimaan itu, saya mau minta tanggapan teman-teman, kenapa harus berdemo sih, kenapa mahasiswa tidak kuliah saja sampai selesai kemudian kerja, kenapa harus ikut-ikut demo? Siapa dulu? Siapa? Jadi bagi saya itu yang saya pahami sebagai symbolic domination. Ada dominasi simbolik yang terjadi di masyarakat. Artinya masyarakat kita hari ini yang menurut saya masyarakat kita hari ini didominasi oleh kalangan masyarakat tertentu. Tapi dominasi itu terus dilanggengkan begitu, dan orang tidak merasa bahwa dominasi itu yang sebenarnya bikin masyarakat kita ya hidupnya begini-begini aja, tidak ada peningkatan taraf hidup. Misalnya begini, ketika terjadi banjir, gubernur kasih bansos, bantuan sosial, masyarakat kita sudah sangat senang dan bahkan secara sadar mengeluh-elukan bahwa ini gubernur baik karena sudah kasih bantuan begini-begini. Cukup di situ saja. Iya, padahal bansos ya tidak menyelesaikan perkara banjir, hanya ya kalau bahasanya pejabat oki jelly drink, penunda lapar bukan menyelesaikan lapar begitu. Jadi dominasi itu dominasi semacam ini yang saya bilang adalah symbolic domination. Masyarakat kita didominasi secara simbolik dan tidak merasakan bahwa dominasi itu betul-betul ada, dan justru teman-teman ini yang melanggengkan dominasi itu. Gitu. Akhirnya ketika masa aksi, ketika mahasiswa turun ke jalan, yang dibilang adalah bikin macet saja, bikin perusakan publik. Padahal macet yang ditimbulkan oleh mahasiswa ketika turun aksi hanya berlangsung 2-3 jam, tidak lebih dari itu. Sementara, tapi hasilnya kalau misalnya tidak ada kontrol sosial dari masyarakat, dominasi tadi itu yang justru membuat taraf hidup masyarakat kita tidak berubah begitu terus begitu. Ya bagi saya itu Pak, karena ada dominasi simbolik tadi itu, ada dominasi yang tidak disadari dan dilanggengkan oleh masyarakat itu sendiri, makanya muncul komentar-komentar seperti itu. Dan bagi saya itu bukan hal aneh, bukan sesuatu hal yang baru, dan itu tidak akan mempengaruhi upaya perjuangan Anda, tidak akan mempengaruhi upaya perjuangan. Dan justru bagi saya malah peran kita sebagai organisasi masyarakat sipil adalah mencerdaskan masyarakat itu sendiri, bahwa kita ini sedang dibuat begini, kita ini sedang dijajah dan lain sebagainya, tapi tidak perlu mengeluh-elukan anggota DPR yang datang reses begitu, karena memang itu sudah kewajibannya. Atau bahkan ada beberapa hal yang bikin saya miris soal postingan yang beredar di media sosial yang bilang bahwa tolong kalau misalnya mau demo polisi, hide dulu teman-teman polisinya biar enak minta tolong. Ya kalau misalnya mau di hide polisinya di postingan kita, ya tugas polisi memang melayani masyarakat. Betul. Tugas polisi memang melayani masyarakat. Ketika protes itu terjadi sama polisi, itu bukan protes antara saya dengan individu polisi itu, tidak. Tapi protes saya kepada institusi kepolisian, bahwa perlu ada reformasi di institusi kepolisian. Bukan karena protes itu merupakan luapan kebencian, tidak. Justru kita harus memahami bahwa kritik merupakan afirmasi dan bentuk kasih sayang masyarakat terhadap satu institusi. Betul. Mungkin dari saya itu. Ya, baik.
Mas Andi gimana melihat ini? Apalagi terutama di media sosial, Anda membacanya atau biarkan saja, tidak usah terlalu tanggapi? Saya melihat, bahkan yang saya lihat itu di postingan, apalagi di Facebook, tante-tante Facebook itu istilah. Saya foto yang orang crop itu ada. Iya, ada saya lihat, terus komentarnya, aduh, saya lihat. Cuman ya bagian dari sumbangsi perjuangan, memang ada kritik untuk orang itu tidak jadi masalah. Apalagi orang di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya, orang memang disumpah untuk bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi istilah yang sering saya sampaikan kepada adik-adik teman-teman mahasiswa, ketika Bung Karno hanya mengantarkan kita ke depan pintu kemerdekaan, berarti secara tidak langsung kita belum masuk. Belum masuk. Tujuan dari kehadiran teman-teman mahasiswa yang hari ini mempelajari buku-buku Soekarno, mempelajari buku-buku Tan Malaka, Sultan Syahrir, dan juga teman-teman yang lain yang berjuang untuk negara, bahwa kita harus mengantarkan seluruh rakyat ini untuk masuk ke dalamnya sebenarnya. Itu ya. Jadi kalaupun nantinya ini kritik hadir ke kita bahwa kita hanya bikin macet seperti apa yang disampaikan tadi buat rusak, bikin rusak, bikin rusuh, tidak jadi masalah untuk saya. Anda tidak ciut? Saya tidak ciut. Bahkan sejak awal saya hadir di lingkungan kampus, saya sudah cinta dengan dunia jalanan. Saya hidup dan besar di PMI juga dari jalanan. Saya dikenal orang juga dari jalanan. Bagi saya beberapa tokoh-tokoh negara juga lahir dan besar dari jalanan. Mungkin ini adalah awal dari tahap kami untuk bagaimana kembali memperbaiki sistem kenegaraan mungkin. Khususnya kita mulai dari skop kedaerahan, khususnya di Provinsi Gorontalo. Mungkin itu dari saya. Baik, kita lanjut ke Mas Arief. Mas Arief, selama demonstrasi atau selama berorganisasi ini, selama berdemo, bagaimana dukungan orang-orang terdekat, orang tua atau gimana? Ada dukungan nggak? Atau jangan, tidak usah? Orang tua mendukung, tapi mendukung dengan penuh rasa khawatir. Gitu. Saya pikir dukungan itu tetap ada, tapi juga rasa khawatir orang tua. Dinasihati. Iya, tetap bahkan pertama kali H-1 sebelum demonstrasi di Gorontalo, orang tua itu sudah mewanti-wanti untuk tidak ikut terlibat. Begitu. Tapi bagi saya itu hanyalah bentuk kekhawatiran orang tua, dan saya bisa memastikan bahwa saya akan aman. Saya bisa, kekhawatiran itu bisa saya tukar dengan memberikan kepastian kepada orang tua saya bahwa saya akan aman selama demonstrasi. Tapi membatalkan untuk tidak terlibat bagi saya juga sesuatu hal yang tidak bisa saya lakukan, karena sebagai pimpinan organisasi kemahasiswaan saya punya tanggung jawab untuk merespon isu ini hingga ke akar rumput, dan ya tanggung jawab sosial itu yang bikin saya untuk bikin saya tetap tetap harus turun meskipun kekhawatiran orang tua juga tetap ada. Nah, setelah ditangkap polisi maksud saya, gimana kondisi Anda? Maksudnya tidak akan setelah ditangkap ini bagaimana perasaan? Setelah ditangkap, yang jelas pertama perasaan trauma ditangkap itu tidak ada. Pengalaman pertama. Meskipun ini adalah pengalaman pertama, karena trauma itu tidak ada. Cuman jadi hal yang membekas, yang jelas karena ini adalah pengalaman pertama, jadi hal yang membekas, dan ke depan jadi sebuah pelajaran bahwa menyampaikan aspirasi tidak juga untuk aspirasi kita didengar, kita tidak perlu mencari perhatian dengan cara yang lain. Dengan turun ke jalan sudah cukup untuk aspirasi kita didengarkan. Tidak perlu mencari perhatian dengan cara bakar pos polisi misalnya, tidak perlu cari perhatian dengan cara merusak fasilitas umum, karena saya pribadi merupakan orang yang juga anti terhadap pengerusakan fasilitas umum, karena sebagai warga negara yang taat pajak, saya juga merasa bahwa pengerusakan fasilitas umum itu juga bagian dari merusak apa yang sudah saya berikan kepada negara. Betul. Tapi anehnya begini, Pak. Yang ini sesuatu hal yang aneh bagi saya, karena di negara ini ternyata ada beberapa warga negara lain yang merasa bahwa fasilitas umum itu bukan milik mereka. Misalnya soal water barrier, ya kenapa mereka merusak water barrier yang notabene dibiayai menggunakan uang hasil pajak, dan mereka tidak merasa bahwa itu adalah milik dia sebagai warga negara. Padahal dia yang bayar. Padahal dia yang bayar. Begitu. Berarti dalam asumsi saya,
perasaan tidak memiliki ini bisa jadi dan kuat dilatar belakangi karena ada ketimpangan ekonomi antara masyarakat kelas menengah dan masyarakat ekonomi menengah ke atas, begitu. Sehingga ya ini bukan torampuhnya begitu. Ada muncul perasaan seperti itu karena tidak muncul perasaan menjaga. Padahal lahir uang itu uang pajak mereka juga digunakan untuk membeli barang-barang itu ya. Kita ke Mas Andi. Mas Andi, ini pengalaman Anda ditangkap polisi dan gimana? Ada dukungan orang tua bagaimana? Ini pengalaman pertama ya? Kalau saya sudah 2 kali. Karena demonstrasi? Maksudnya diperiksa, ditangkap dan diperiksa. Terkait bukti tidak bersalah. Iya. 2 kali ditangkap, 2 kali juga terbukti tidak bersalah. Kalau untuk dari lingkungan keluarga, khususnya saya yang kebetulan almarhum ibu juga kan sudah meninggal. Semenjak saya masuk kampus, saya mulai kenal jalanan. Terakhir chat inbox ibu saya di Facebook, tetap berdiri dalam keadaan benar. Ketika merasa benar, silakan maju. Dan itu ada buktinya sampai sekarang. Saya tidak pernah menghapus bukti chat di FB itu, karena bagi saya itu adalah penopang semangat saya ketika melihat penindasan untuk rakyat. Mulai muncul terus bagi saya apa yang dititipkan ketika hari ini saya mengkaji ini adalah sebuah kesalahan, maka layak untuk saya suarakan. Untuk teman-teman dekat dan misalnya adik-adik di kampus, baik itu tante dan sebagainya yang lain juga di lingkungan keluarga, tahu saya bahwa adalah orang yang sering hadir di jalanan. Tapi mereka juga sering menitipkan bahwa berhati-hati, dikaji lebih bagus lagi ketika mau turun ke lapangan, jangan ambil resiko yang terlalu berlebihan. Dan saya bilang juga saya adalah orang yang bisa mengukur terkait dengan resiko apa nantinya akan saya dapatkan ketika melaksanakan demonstrasi. Baik. Mas Andi, Anda melihat seperti apa situasi bangsa ini? Kemudian pola para pemimpin kita, elit-elit pimpinan kita di negeri ini, Anda melihat seperti apa? Saya melihat bahwa bangsa ini perlu perbaikan kalau menurut saya. Kenapa bangsa ini perlu perbaikan? Karena ketidakpekaan mereka terhadap penderitaan rakyat itu mulai ada. Baik itu baik kemarin soal kebijakan penaikan pajak yang menimbulkan amarah rakyat, terus bukan cuma itu, pejabat juga mulai kehilangan hati bahwa ketika regulasi dan ekonomi yang semakin sulit, tunjangan DPR malahan dinaikkan. Malahan kebijakan-kebijakan ini kemudian yang memancing amarah rakyat. Amarah rakyat bukan cuma hadir terkait dengan penderitaan ekonomi, terus tunjangan tiba-tiba naik. Malahan respon yang diberikan DPR adalah menantang rakyat dengan joget-joget yang seperti kita lihat mulai viral. Terus dibilang kalau kalian demonstrasi adalah masyarakat paling goblok. Ini kan harus dijaga sebenarnya tutur kata bahasa yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat khususnya, yang notabene-nya yang dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan apa keinginan mereka dan kepentingan mereka. Malahan rakyat seakan-akan hanya dijadikan sebagai sapi perah, diambil suaranya ketika habis susunya selesai. Kepentingan rakyat kemudian tidak jalankan. Saya hanya ingin mengembalikan dan menyuarakan bahwa kondisi peta nasional hari ini entah terlepas dari perang dingin beberapa pihak. Itu mulai orang kaji kemarin, ada beberapa pihak yang mulai perang dingin. Orang tidak ingin terlibat ke sana. Yang orang ingin beritahukan dan beri tanda kepada negara ini bahwa kebijakan yang mereka keluarkan dan tunjangan DPR yang banyak itu adalah sesuatu hal yang kemudian kita soroti. Kita tidak ingin tahu siapa yang ingin dilengsarkan dan siapa yang ingin berkuasa, tidak ingin masuk ke wilayah itu. Kita tetap pada fungsi kontrol kita bahwa ini semua untuk rakyat sebenarnya. Itu kira-kira dari saya. Mas Arief, pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda melihat situasi bangsa ini dan perilaku para pemimpin ini? Termasuk mungkin bisa jadi di daerah, gimana para pemimpin di daerah? Baik. Begini Pak, pertama sebagaimana tujuan kita bernegara yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan kita bernegara ini ya mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi pada prinsipnya apa yang sudah menjadi tujuan dasar kita bernegara ini juga belum terpenuhi secara totalitas. Bahkan di saat di saat yang bersamaan ada kenaikan tunjangan bagi DPR RI, tapi masih ada masyarakat yang sulit mengakses pendidikan. Begitu. Malah ditambah pajaknya.
Jadi bagi saya juga tidak keberatan, dan sebagai warga negara saya juga bersedia untuk bayar lebih kalau misalnya saya menggunakan fasilitas umum atau membayar pajak lebih, bahkan ketika hasil yang dihasilkan dari uang pajak itu juga bisa kita rasakan secara menyeluruh. Tapi ya sayangnya itu lagi yang saya bilang, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa rata-rata pejabat kita hari ini ya pejabat oke jilid ring. Tagline-nya hanya penunda lapar, tidak menyelesaikan dan menuntaskan masalah kelaparan. Di Gorontalo saja misalnya persoalan banjir itu merupakan bencana alam yang ditimbulkan oleh berbagai macam sebab, bukan hanya ditimbulkan oleh satu sebab tunggal, tapi toh penyelesaiannya dari tahun ke tahun hanya kasih bansos lagi. Bahkan mirisnya di Gorontalo yang hampir seluruh daerah kenal dan digaung-gaungkan di nasional bahwa kita ini merupakan daerah provinsi yang hidup dari hasil pertanian, masih ada petani yang beli beras. Kan ini merupakan ironi yang harus diperhatikan oleh pemimpin daerah, oleh para elit politik di daerah, bahwa kita pemilik sumur tapi kita beli untuk minum air dari sumur itu. Sangat ironi begitu. Dan sepanjang hal ini masih terjadi, ya perjuangan teman-teman khususnya mahasiswa ya tidak mungkin hanya berhenti sampai di sini gitu. Akan terus dilakukan. Iya. Baik, Mas, saya butuh closing statement langsung ke Mas Arief. Apa harapannya setelah peristiwa ini dan ke depan? Baik, peristiwa tanggal 1 September 2025 dan beberapa demonstrasi yang muncul sebelum tanggal 1 September membuktikan bahwa pejabat negara tidak bekerja sendirian. Atau aparat negara itu tidak bekerja sendirian. Kerja-kerja mereka tidak lepas dari kontrol masyarakat, dan saya berharap anggota DPR, kalau kemarin pimpinan partai atau presiden bahkan menginstruksikan untuk tidak hidup bermewah-mewah, untuk tidak flexing, bagi saya bukan instruksinya tidak boleh hanya sekedar jangan hidup bermewah-mewah begitu. Tapi sebagai pejabat negara, mereka harus hidup dengan rakyat, karena ada kesenjangan yang saya lihat, dan saya lihat bahwa masyarakat yang mereka wakili di parlemen khususnya hanya seperti masyarakat yang ditengok dari atas, dari puncak Menara Gading. Tidak hidup mereka tidak hidup bersama-sama dengan masyarakat, dan ya mereka tahu masyarakat kesusahan, tapi bentuk kesusahan masyarakat itu mereka tidak tahu gitu. Makanya instruksi untuk tidak hidup bermewah-mewahan bagi saya adalah instruksi yang masih masih menyisakan banyak perdebatan, dan harusnya lebih dari sekedar itu yang dilakukan oleh pejabat maupun elit politik di negara ini. Ya, baik. Mas Andi, apa harapan Anda ke depan? Dari peristiwa ini, bukan cuma di Gorontalo khususnya, ada beberapa daerah-daerah yang sudah terjadi pembakaran berlebihan yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian negara yang cukup banyak. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk Provinsi Gorontalo. Satu hal juga beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lagi-lagi yang memang notabene-nya adalah ibu kandung tempat mengadu rakyat, harus kemudian mengeluarkan kebijakan yang pro akan rakyat. Saya hanya ingin menyoroti sebenarnya DPR Provinsi. Kemarin sempat saya juga diskusi dengan beberapa pihak bahwa anggaran DPR Provinsi ada sekitar 14 miliar, itu harus dihabiskan selama 4 bulan. Itu angka yang cukup banyak untuk kita. Apalagi kemudian kemarin di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi khususnya telah menghasilkan kebijakan yang mana ada anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan rumah dinas. Ini kan orang tafsir dari mahasiswa, ada sekitar anggaran berapa puluh juta, 80 juta ke 70 juta ke atas, itu hanya untuk renovasi kamar mandi gubernur. Ini kan kalau masyarakat tahu lain lagi tafsir masyarakat, sedangkan orang saja yang ada sekolah terus langsung tidak benar ini kamar mandi seperti apa yang kira-kira 80 juta ini kalau mau direnovasi. Ini tentunya lagi-lagi adalah kebijakan yang mungkin
tidak pro akan rakyat di tengah kondisi ekonomi litoral yang mulai melemah. Seharusnya banyak kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Gorontalo. Anggaran yang cukup banyak di Provinsi Gorontalo harus lebih terfokuskan kepada giat-giat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Gorontalo, khususnya soal pendidikan. Itu dari kami. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa perjuangan rekan-rekan mahasiswa, ke teman-teman IMM, PNI, dan Cipayung Plus lainnya akan tetap berdiri di garisan paling depan, akan tetap menyuarakan sekalipun entah ancaman dan apapun. Ketika kita merasa hari ini bangsa turut memanggil, kita akan siap hadir di tengah-tengah kondisi umat. Mungkin kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Mas-Mas sudah hadir di program Saksi Kata Tribun Gorontalo. Kita berharap dan mendoakan perjuangan kawan-kawan mahasiswa untuk keadilan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terus berjalan aman dan lancar. Tribuners, demikian bincang-bincang kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam sehat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.